Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ananda yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Apa sudah sarapan? Sudah sholat duha? Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini mudah dipahami, diberi kelancaran, dan bermanfaat. Adab berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Ananda yang soleh dan soleha, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tematik tema 5 cuaca, subtema 1 keadaan cuaca, pembelajaran 5 dan 6. Namun sebelum itu Ustadz berharap agar terlebih dahulu menyiapkan buku dan alat tulisnya masing-masing. Pembelajaran 5. Huda dan teman-teman sekelasnya bermain tebak kata. Kemudian mereka mencoba untuk membuat kalimat dari kata-kata yang telah mereka cari artinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Mereka membuat kartu kata dari kertas. Okto mengambil sehelai kertas, kemudian dia melipat kertas tersebut menjadi 2 bagian yang sama besar. Kemudian dia membuka lipatannya lalu menggunting tepat pada lipatan tadi. Berapakah bagian tiap potongan kertas tadi? Kemudian dia melipat lagi hasil potongan tadi menjadi 2 bagian sama besar. Membuka dan kemudian mengguntingnya. Berapakah bagian tiap potongan kertas yang sekarang? Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut di sela jeda dan diakhiri dengan intonasi akhir. Sedangkan dalam wujud tulisan berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik untuk menyatakan kalimat berita atau yang bersifat informatif. Tanda tanya untuk menyatakan pertanyaan dan tanda seru untuk menyatakan kalimat perintah. Sekurang-kurangnya kalimat dapat dalam ragam resmi, baik lisan maupun tertulis, harus memiliki sebuah subjek, sebuah predikat. Subjek dan sebuah predikat. Bila tidak memiliki kedua unsur tersebut, pernyataan itu bukan kalimat, melainkan hanya sebuah frase. Pola kalimat. Kalimat dasar ialah kalimat yang berisi informasi pokok dalam struktur inti yang belum mengalami perubahan. Perubahan itu dapat berupa penambahan unsur seperti penambahan keterangan kalimat ataupun keterangan subjek, predikat, objek ataupun pelengkap. Nah, ini ada kalimat dasar dapat dibedakan ke dalam 8 tipe. Nah, di sini ada 8 tipe pola kalimat ya. Yang pertama adalah kalimat dasar berpola SP. Ini adalah pola kalimat yang paling sederhana. Karena kenapa? Karena pola ini hanya berupa subjek dan predikat saja. Contohnya misalnya ayah bekerja.
ayah sebagai subjeknya, kemudian predikat atau bekerja sebagai predikat. Contoh yang lain, ibu guru sedang mengajar. Ya, ibu guru sebagai subjek, ya, sedang mengajar sebagai predikat. Kemudian yang kedua, pola yang kedua, SPO, subjek, predikat, dan objek. Contohnya, ibu menanak nasi. Ibu sebagai subjek, menanak sebagai predikat, dan nasi sebagai objeknya. Kemudian pola yang ketiga, SPPL. S, subjek, predikat, dan pelengkap. Contoh kalimatnya, contoh yang ketiga ya, anak-anak sedang bermain layang-layang. Anak-anak sebagai subjek, sedang bermain sebagai predikat, dan layang-layang sebagai pelengkap. Kemudian yang pola yang keempat, subjek, predikat, dan keterangan. Contoh kalimatnya, kita baca contoh yang pertama. Anak-anak bermain di lapangan. Ya. Anak-anak sebagai subjek, predikat bermain sebagai predikat, dan di lapangan sebagai keterangan. Kemudian yang kelima, subjek, predikat, objek, dan keterangan. SPOK. Ya. Contoh kalimatnya kita baca nomor 1 ya. Contoh nomor 1. Ibu membeli sayur-sayuran di pasar tradisional. Ibu sebagai subjeknya, membeli sebagai predikat, sayur-sayuran sebagai objek, dan keterangan di pasar tradisional sebagai keterangannya. Nah, yang keenam, subjek, predikat, objek, pelengkap. Contohnya, contoh nomor 1, ibu membelikan adik pakaian baru. Ibu sebagai subjeknya, membelikan sebagai predikat, adik sebagai objek, pakaian baru sebagai pelengkap. Pola yang ketujuh, subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Contohnya, kita baca contoh yang kedua ya. Anak-anak bermain bola di tanah lapang. Anak-anak sebagai subjeknya, predikat bermain sebagai predikat, bola sebagai pelengkap, dan di tanah lapang sebagai keterangan. Dan yang terakhir, yang paling terakhir ini adalah kalimat yang kompleks dan lengkap ya, karena semua unsur semua ada di dalamnya. Subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kita baca yang contoh yang kedua ya. Adik membelikan kucingnya makanan kucing dengan uang sakunya sendiri. Adik sebagai subjek, predikat membelikan sebagai predikat, kucingnya sebagai objek, makanan kucing sebagai pelengkap, dan dengan uang sakunya sendiri sebagai keterangannya. Nah, itu tadi adalah 8 tipe pola kalimat ya. Kemudian kita lanjutkan. Bangga akan keberagaman Indonesia. Nisa mencatat keragaman makanan yang teman-temannya sampaikan kemarin. Begitu banyak jenis makanan yang dimiliki bangsa Indonesia. Keberagaman yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bangsa Indonesia merupakan hal yang harus kita banggakan. Kebanggaan yang dimaksud bukanlah kebanggaan yang membuat kita sombong. Rasa bangga yang dimaksud adalah rasa bangga sebagai bangsa Indonesia yang mampu menampilkan keberagaman sebagai keunggulan sehingga memupuk rasa percaya diri. Rasa bangga tersebut dapat kita wujudkan dengan yang pertama, tidak malu menampilkan ciri khas masing-masing daerah, bahasa, suku, tarian, makanan, dan lain-lain. Mempelajari budaya ciri khas daerah lain, menghargai keberagaman yang ada, ikut menjaga kelestarian dari ciri khas daerah. Nisa membayangkan makanan-makanan khas daerah
teman-temannya. Kemudian sambil membayangkan ia ingin membagi makanan-makanan tersebut. Dia membayangkan tahu Sumedang ya. Kemudian dia mengaitkan dengan pembelajaran perbandingan pecahan yang sedang dipelajarinya. Membandingkan pecahan. Ya. Perhatikan gambar ini ya. Di sini ada 4 kotak, kemudian ada 2 yang diarsir. Nah, gambar yang diarsir menunjukkan 2 dibagi 4 atau bisa ditulis seperti ini, 2 dibagi 4. Jika ditulis dalam lambang pecahan adalah 2/4 bagian. 2/4 ditulis 2/4. Nah, anak-anakku semua, cara kita menentukan untuk menentukan nilai pecahan dari gambar ini. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah kita perhatikan dulu daerah yang diarsir ada berapa. Nah, di sini ada 2 ya. Nah, 2 ini nanti menjadi pembilang ya. Pembilang itu berada di atas. Nah, dia di atas 2. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita hitung semua kotak-kotaknya ini. Kotak-kotaknya ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ya, ada 4. Berarti 4 ini menjadi penyebutnya. Berarti dapat kita tulis pecahannya 2/4. Seperti itu cara menentukan nilai pecahan dari gambar. Oke, saya lanjutkan ya. Semoga anak-anakku semua paham cara menentukan nilai pecahan dari gambar. Huda mempunyai sebuah tongkat kayu. Tongkat itu lalu dipotong menjadi 2 sama panjang. Maka nilai setiap potongnya adalah 1/2 atau setengah bagian. Nah, perhatikan gambar di bawah ini lagi. Ini karena daerah yang diarsir hanya 1 dan keseluruhan kotak ada 4, berarti pecahannya ditulis 1/4, 1/4. Dan gambar yang kedua di sampingnya ini, ya, daerah yang diarsir ada 2 dan kotaknya jumlah keseluruhan kotaknya ada 4, sehingga ditulis pecahannya 2/4. Nah, pertanyaannya, lebih besar manakah antara 1/4 dan 2/4? Nah, kita yang pertama ya, kita rumuskan pecahan dengan pembilang sama. Pembilang itu di atas ya. Pembilangnya itu berada di atas. Berarti 1 ya. Pecahan dengan pembilang sama 1/2 itu lebih besar, ini lebih besar dari 1/4. Nah, coba perhatikan yang di tengah ini. 1/2 lebih besar dari 1/4. Nah, perhatikan tanda yang di tengah ini, yang warna merah, itu adalah tanda lebih besar ya. Ingat, itu adalah tanda lebih besar. 1/2 lebih besar dari 1/4. Nah, kita rumuskan, simpulkan. Jadi, semakin besar penyebut ya, maka akan semakin kecil pecahannya ya. Jadi semakin besar penyebut maka akan semakin kecil pecahannya. Kemudian yang kedua ya, pecahan dengan penyebut sama ya. Penyebut itu berarti dia berada di bawah ya, angka di bawah. Ini 4. Pecahan dengan penyebut sama 1/4 lebih kecil dari 2/4. Perhatikan yang di tengah ini, 1/4 lebih kecil dari 2/4. Perhatikan tanda ini yang di tengah warna merah, itu adalah tanda lebih kecil dari ya. Jadi dibaca 1/4 lebih kecil dari 2/4. Dapat kita simpulkan, jadi semakin besar pembilang maka akan semakin besar pecahannya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau pecahannya sama? Nah, tandanya itu adalah sama dengan ya, sama dengan. Ya.
Misalnya 1/4 dengan 1/4 berarti sama ya. Bisa ditulis 1/4 sama dengan 1/4. Seperti itu. Tanda sama dengan ya, saya tulis 1/4. Mohon maaf. Sama dengan 1/4. Seperti itu. Ya, ini adalah tanda sama dengan. Anak-anakku pasti semua tahu ya tanda sama dengan. Ingat tadi bahwa tanda lebih besar dan tanda lebih kecil. Dan terakhir sama dengan. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Tugas yang pertama di pembelajaran 5, kerjakan soal tugas mandiri di buku cetak matematika halaman 58 sampai 59, nomor 1 sampai dengan 5 dikerjakan di buku tulisnya masing-masing. Soal tugasnya ini kalian dulu tentukan nilai pecahan dari gambar, lalu kemudian kalian membandingkan pecahannya. Apakah dia lebih besar, apakah dia lebih kecil, ataukah dia sama dengan. Pembelajaran 6. Lilis dan kawan-kawan berangkat ke sekolah dengan gembira. Mereka siap merayakan festival makanan tradisional di kelas. Lilis memakai baju Sunda, teman-teman yang lain juga memakai baju khas daerah masing-masing. Orang tua dan guru mulai berdatangan. Duma bertugas menyambut kedatangan tamu undangan. Dia tersenyum ramah kepada para tamu. Hari ini kami semakin tersadarkan bahwa Indonesia memiliki keberagaman budaya yang merupakan kekayaan bangsa. Budaya yang sangat beragam adalah anugerah yang harus kita syukuri. Kita wajib menjaga dan melestarikannya. Salah satu usahanya adalah apa yang kita lakukan. Bisa juga dengan cara yang lain seperti menyanyikan lagu daerah dan lain sebagainya. Anak-anak yang soleh dan soleha, tahukah kamu makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Ini adalah gambar Garuda, di bawahnya ada pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Apa makna dari Bhinneka Tunggal Ika tersebut? Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Apa maknanya? Nah, makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah walaupun negara Indonesia adalah negara majemuk, artinya bermacam-macam ya, yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, budaya dan sebagainya, namun keseluruhannya tetap menjadi satu kesatuan yang memperkuat persatuan sebangsa dan setanah air. Nah, itu adalah makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Setelah festival makanan tradisional selesai, masih ada beberapa kue juanda 8 jam. Nah, ini adalah makanan khas juga ya. Kemudian Huda memotong menjadi 20 potong untuk dibagikan. Okto memakan 4 potong kue juanda 8 jam yang berasal dari Palembang. Nah, kue khas dari Palembang. Dia memakan 4/20 bagian kue tersisa. Nah, perhatikan dua gambar di sini ya. Ini satu, yang ini dua. Yang pertama itu adalah gambar pecahan untuk digambar di samping ini, maksudnya bernilai 3/8. Kenapa 3/8? Karena daerah yang diarsir ini ada 3 ya. Ya, 3, kemudian jumlahnya ada keseluruhan ada 8, jadi ditulis pecahannya menjadi 3/8. Begitupun yang di bawah. Daerah yang diarsir ada berapa? Ada 2, kemudian jumlah keseluruhannya ada 9, sehingga ditulis pecahannya 2/9 ya.
Semoga kalian lebih memahami cara menentukan nilai pecahan dari gambar yang ada. Kita lanjut lagi. Nah, setelah selesai berbenah dan membersihkan ruangan kelas, cuaca mulai berubah mendung. Setelah awan bergumpal bergolong-golong menuju sekolah, hujan pun turun. Beberapa anak terlihat ketakutan karena derasnya hujan. Huda menghibur teman-teman. Dia menyampaikan bahwa hujan adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang tunduk atas kehendaknya. Nah, untuk memahami pembelajaran hari ini, Ustadz memberikan tugas. Ya, tugasnya yang kedua di pembelajaran 6 membaca teks keberagaman bangsa Indonesia di buku cetaknya ya, halaman 32 sampai halaman 33 tentang keberagaman bangsa Indonesia. Rekam bacaannya Ananda semua menggunakan voice note atau video rekaman, lalu kirimkan ke ustadz-ustazanya. Anak-anakku yang soleh dan soleha, dari pembelajaran 5 kita dapat menarik kesimpulan ditinjau dari segi duniawi bahwa pandai menjaga waktu itu merupakan hal yang penting bagi kita sebagai manusia karena mendapat perhatian besar dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Nah, Allah Subhanahu wa taala sering bersumpah di dalam Al-Qur'an menyebut nama waktu seperti wal fajar, wad duha, wal asr, wal laili dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu kepada manusia dalam jumlah yang sama, yaitu 24 jam sehari. Dari waktu 24 jam itu ada manusia beruntung maupun yang rugi. Karena itu tepat sebuah semboyan yang menyatakan lebih baik kehilangan jam daripada kehilangan waktu. Waktu merupakan sesuatu yang cepat berlalu dan tidak akan pernah kembali lagi. Oleh karena itu setiap muslim harus dapat membagi waktunya dengan baik sehingga kita dapat menggunakan waktu sebaik mungkin. Maka di antara yang disinggung oleh Nabi adalah memanfaatkan momentum 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apakah itu? Ya, pertama waktu hidup sebelum mati, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, senggang sebelum sibuk, dan kaya sebelum miskin. Nah, ditinjau dari ukhrawi ya. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Asr ya, di dalam surah yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa, waktu yang menunjukkan pentingnya masa. Sesungguhnya di dalam masa terdapat keajaiban-keajaiban. Di dalam masa terjadi kesenangan dan kesusahan, sehat dan sakit, kaya, miskin. Jika seseorang menyanyiakan umurnya seperti contohnya 100 tahun berbuat sia-sia, kemudian ia bertaubat di akhir hayatnya dengan taubat yang diterima, maka ia akan mendapatkan kebahagiaan sempurna sebagai balasannya, berada di dalam surga selama-lamanya. Dia betul-betul mengetahui bahwa waktu hidupnya yang paling berharga adalah sedikit masa taubatnya itu. Sesungguhnya masa merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada celah padanya, manusialah yang tercela ketika tidak memanfaatkannya. Nah, selanjutnya di pembelajaran 6 kita bisa simpulkan ya, baik duniawi maupun ukhrawi ya, ketika muncul mendung, Nabi SAW begitu khawatir jangan-jangan akan datang azab dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dari Aisyah radhiyallahu berkata, yang artinya Rasul SAW apabila melihat awan yang belum berkumpul sempurna di salah satu ufuk langit, beliau meninggalkan aktivitasnya meskipun dalam salat, kemudian beliau kembali melakukannya lagi jika hujan sudah selesai.
Ketika awan tadi telah hilang, beliau memuji Allah. Namun jika turun hujan, beliau mengucapkan Allahumma sayyiban nafi'an. Artinya, ya Allah, jadikanlah hujan ini sebagai hujan yang bermanfaat. Hadis riwayat Bukhari. Alhamdulillah pada hari ini pembelajaran kita telah selesai. Ya. Karena wabah masih melanda negeri kita, Ustadz berharap selalu menjaga jarak, memakai masker, cuci tangan, makan makanan yang bergizi, dan stay at home. Alhamdulillah pembelajaran hari ini kita telah selesai. Ya, semoga apa yang kita pelajari ini dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Oke, sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.